Baik, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di Ibas Auto Story. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana lebaran ya teman-teman. Dan ini adalah video saya yang saya akan mereview atau kita test drive gimana sih rasanya naik Avanza tahun 2006 serinya seri G. Mungkin juga buat referensi teman-teman yang nanti akan berganti dari mobil era 90-an akan berganti dengan mobil tahun 2000-an yang khususnya mobil keluarga. Nanti bisa buat referensi teman-teman juga. Oke teman-teman, suasananya agak sedikit gerimis dan kesempatan kali ini kita akan berjalan menuju ke Klaten untuk menjemput anak istri, karena kemarin saya antar mudik ke Klaten dan hari ini akan kita jemput karena istri hari Kamis sudah masuk kerja. Oke teman-teman, kita sudah jalan pakai Avanza tahun 2006 serinya seri G, dan mobil ini sudah kami rawat selama 8 tahun. Terus terang ya teman-teman, ini mobil sekarang baru butuh perbaikan. Apa sih yang akan kita perbaiki? Kemarin kita sudah memperbaiki bagian kaki-kaki depan teman-teman. Kaki-kaki depan itu kemarin saya ganti rack end itu kanan kiri, sama link stabilizer, sama ganti seal krek as karena kemarin olinya bocor lewat situ. Dan kemarin alhamdulillah habisnya nggak banyak-banyak banget. Kemarin ganti rack end kanan kiri, link stabil, terus nambal ganti seal krek as yang kemarin bocor olinya dari situ. Kemarin habisnya 600.000, itu sudah sama jasanya ya teman-teman. Dan alhamdulillah agak murah juga kemarin. Itu pun kemarin kita sudah ambil part yang paling bagus di toko. Kita ambil yang paling bagus, dapatnya harganya pokoknya sama jasanya kemarin, harganya 600.000 teman-teman, cukup murah. Dan sekarang kaki-kaki bagian depan sudah nggak begitu berisik teman-teman. Oke, sekedar pengantar aja ya teman-teman, kemarin perbaikannya. Dan ini waktu dekat ini juga kampas kopling juga minta jajan, kemarin sudah saya tanyakan di bengkel langganan saya itu. Jadi kalau estimasi ganti kampas kopling beserta mataharinya satu set itu yang bagus, ori atau enggak saya kurang tahu, tapi beserta jasanya kemarin sudah dikasih tahu harganya kisaran nanti dia uang sekitar 1.400.000 lah. Itu sudah sama jasa, sudah sama kampas kopling, dan matanya udah komplit satu set ya teman-teman. Kalau bagi saya ya cukupan lah segitu, nggak mahal-mahal banget. Dalam artian gini, mobil tahun 2000-an, mobil keluarga, nyaman dipakai, irit, spare part gitu, udah kita bisa milih yang paling bagus, udah plus jasanya juga. Itu habis gitu ya masih standar lah teman-teman, enggak ya terus ganti kampas kopling habis 4,5 juta atau gimana tuh enggak. Itu masih masuk lah untuk kantong-kantong kita yang gajinya mungkin UMR ya teman-teman. Oke, sedikit cerita ya teman-teman. Kita akan menempuh perjalanan sepanjang atau sejauh 55 km satu jalan. Jadi nanti kita PP itu kita nempuh jarak sekitar 110 kilo teman-teman. Dan tadi malam ini bahan bakar sudah saya isi pertalit itu sebanyak 100.000. Dan nanti kita lihat nanti habis berapanya, karena jalannya juga agak macet ya teman-teman, nggak kayak biasanya yang lancar langsung nggak banyak berhenti itu. Jadi nanti konsumsi bahan bakarnya juga beda teman-teman. Oke, jalan ini kita agak nanjak ya teman-teman. Kita keluar rumah, kita agak nanjak menuju jalan Jogja Magelang. Nah, yang pertama akan saya bahas dari segi kenyamanan mengemudi teman-teman. Kenyamanan mengemudi bagi saya ini udah lebih dari cukup. Dalam artian gini, kita posisi duduk seperti ini, kita pegang setir, terus kita lihat ke depan itu masih luas, terus kita tuh nggak yang terus rendah banget dari setir tuh enggak. Kita nggak rendah banget dari setir, dan kita lihat depan itu
enak teman-teman. Nah, kita berasa mobilnya tuh agak tinggi memang ya seperti halnya kayak Kijang, kayak Rush, Darius ya seperti itulah teman-teman. Kita posisi donya ini agak tinggi, jadi kita lihat moncong depan gini, nah itu udah kelihatan. Jadi misalkan kalau kita mau nikung masuk gang sempit itu kita begini udah enak teman-teman, udah kelihatan, langsung kelihatan. Terus dari interior ini cukup lumayan teman-teman, cukup lumayan dalam artian gini, nggak mewah banget tapi juga nggak sederhana banget. Jadi kita lihat panel-panel di sini ada DC AC, terus speedometer, ada indikator bensin, ada kecepatan, ada RPM, ada temperatur, terus ada electric mirror di sini. Terus panel-panel dashboardnya tuh bagi saya cukup oke lah. Jadi nggak yang sederhana banget tapi yang nggak mewah-mewah banget, ya cukupan lah buat mobil-mobil keluarga. Terus nanti kita kalau udah jalan ke Jalan Sudirman Magelang, jalannya kayak gitu ya teman-teman, nanti kita coba performa mesinnya kayak gimana. Selanjutnya ini dari over gigi atau over Snelling itu juga masih oke, masih enak banget, masih empuk, masih nyaman. Walaupun ini kampas kopling udah minta ganti ya teman-teman, tapi masih oke lah. Walaupun kalau udah ganti kampas koplingnya juga bakalan lebih enak lagi ya, gitu. Terus nah ini teman-teman, kaki-kaki itu bagi saya Avanza itu juga sudah cukup lumayan teman-teman, sudah cukup lumayan. Masih enak, kalau masih standar ya masih nyaman lah. Suspensinya juga masih enak. Terus ini kabin ini bagi saya sudah cukup kedap. Jadi suara-suara dari luar itu kita lewat jalan agak keriting ya teman-teman. Kita lewat jalan agak keriting. Kalau masalah kaki-kaki, kedapnya kabin itu bagi saya udah cukup banget. Udah lebih dari cukup kalau kekedapan kabin. Jadi memang suara-suara dari luar itu nggak begitu masuk teman-teman. Tapi kalau ada klakson pin gitu ya kita masih denger lah. Oke, kita masih dengar. Terus ini teman-teman, nah kita agak nanjak lagi. Ini tarikannya juga Avanza tuh walaupun mesinnya 1300 cc tapi masih oke lah. Untuk performa mesin kita masih bisa diandalkan. Ini saya pernah bawa mobil ini kita ke Dieng itu jalannya nanjak teman-teman, jalannya nanjak. Terus AC saya hidupkan pun performanya masih pas, masih enak lah. Nah, terus kalau dari penumpang itu yang mungkin kurang nyaman ya teman-teman, kurang nyaman itu yang seat paling belakang. Jadi baris ketiga dari depan itu yang memang mungkin agak sempit ya teman-teman, lututnya agak sempit. Kalau dari seat pertama terus seat kedua itu oke teman-teman, jadi masih lega, masih enak. Tapi yang paling belakang itu memang agak sempit. Tapi kalau anak-anak yang di belakang sendiri ya saya yakin masih longgar. Tapi kalau untuk orang dewasa memang dengkulnya tuh agak mepet jok yang depan ya teman-teman, mepet jok yang agak depan. Oke, sedikit cerita, ini mobil sudah kami rawat selama 8 tahun dan kebetulan ini bulan ini udah waktunya pajak dan ganti plat. Tapi karena masih suasana lebaran ya mungkin telat 1-2 hari mungkin ya nggak masalah ya teman-teman. Tapi ya kalau misalkan pas besok udah ada rezeki ya langsung tak pastikan aja, karena kalau pajak udah kita bayar itu alangkah baiknya kita jalan juga lebih enak. Oke, ternyata ini wah kita belum bisa dapat jalan yang agak enak ini teman-teman, karena ini lampu merah Jalan Sudirman Magelang ini ditutup jadi satu arah, jadi kita harus putar balik dulu ya teman-teman. Tapi nggak masalah, nanti kalau udah ada kesempatan dapat jalan yang enak nanti coba kita rasakan performa mesinnya. Oke, sedikit alasan kenapa dulu ambil mobil Avanza ini memang karena rekomendasi banyak orang teman-teman yang sudah pernah merawat itu. Memang mobilnya tuh enak, nyaman, perawatannya enak, terus servisnya mudah karena mobil sejuta umat ya teman-teman. Jadi memang oke lah,
enak banget untuk dirawat. Nah, nanti kita bicara kelemahannya juga ya teman-teman. Kelemahan nanti kita bahas, kelebihannya nanti satu-satu kita beberapa tadi sudah kita bahas, nanti kelemahannya juga nanti kita bahas juga ya teman-teman. Oke, selama 8 tahun ini memang kita nggak banyak perawatan untuk mobil ini teman-teman, nggak banyak perawatan, nggak banyak yang harus ini itu tuh nggak. Jadi memang masih oke banget, masih oke untuk dirawat. Jadi kalau memang teman-teman nanti mau beralih dari mobil 90-an mau beralih ke kendaraan atau mobil tahun 2000-an, mobil keluarga 3 baris, nah saya rekomendasi ya ini teman-teman, Avanza. Mending kalau cari yang seri D sekalian, itu 1300 cc, terus enak juga ngerawatnya, naikannya juga oke, nyaman, mobil sejuta umat. Nah ini teman-teman, jadi kalau Avanza tuh yang saya kurang begitu suka itu satu, itu memang kadang mobilnya tuh kalau gini ya, tadi kita untuk belok terus ada jalan yang agak kurang enak, agak lubang-lubang, itu kadang memang kayak limbung-limbung gimana gitu. Selain itu kalau mobil ini kita buat jalan di tol atau di jalan yang agak sepi, atau kita baru akselerasi, itu memang gini teman-teman, kalau kita cuman sendiri gini, itu memang kadang kita papasan dengan mobil yang agak berat atau bis atau apa, itu kadang kita kayak digoyang-goyang gini teman-teman. Nah itu kayak digoyang-goyang. Jadi memang bagi saya pribadi kurangnya itu teman-teman, tapi selebihnya memang oke lah, enak. Karena saya sudah mengalami 8 tahun merawat ya teman-teman, jadi kita bisa sharing, kita bisa cerita ya teman-teman. Nah, jadi ini agak sepi ya teman-teman, kita coba injek gasnya. Oke, performa mesinnya cukup lumayan, tarikannya cukup oke. Jadi tenaganya itu memang khas Toyota ya teman-teman, khas Toyota itu memang tenaganya tuh yut itu ngisi. Nah kita agak belok, jadi memang agak gini ya teman-teman. Nah ini kita berada di kecepatan 80 km per jam, kita masuk ke gigi 4. Ini sementara kita masih anteng, tapi kalau nanti udah kita papasan sama bis atau kendaraan yang agak berat atau kita disalip dari samping, itu memang kadang kalau sendiri ya itu agak goyang-goyang. Oke, tapi itu sedikit kekurangan, tapi bisa ditutup dengan berbagai kelebihan dari si Avanza teman-teman. Nah terus kita masalah AC itu juga karena sangat berpengaruh dengan kenyamanan di interior teman-teman. Avanza itu rata-rata yang saya temui tahun-tahun segini itu AC-nya masih dingin banget teman-teman. Jadi memang gimana ya, jarang kalau menemui Avanza itu yang AC-nya kurang dingin atau gimana, itu jarang ya teman-teman. Selama saya menemui punya teman, punya rekan, punya orang yang jual, terus orang yang cari, itu juga mereka mesti rata-rata ceritanya AC-nya oke lah, dingin. Nah ini kita setel AC paling kecil 1, terus untuk blowernya kita setel setengah aja, ini udah kita ngerasanya udah dingin teman-teman ya. Jadi memang interiornya kita nyaman dengan AC yang sangat dingin. Dan juga kondisi hujan saat ini kayak gini, kalau memang AC itu kita dingin juga insya Allah ini kaca nggak ngembun teman-teman. Jadi untuk perjalanan kita tetap normal, tetap nyaman, tetap visibilitas ke depan kita tetap masih enak gitu ya teman-teman. Oke, sedikit referensi buat rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin setelah lebaran nanti itu akan cari kendaraan tahun 2000-an, mobil 3 baris keluarga. Nah ini salah satunya rekomendasi teman-teman. Kalau budget di bawah 100 juta insya Allah sekarang dapat ya teman-teman untuk tahun 2023. Tapi ya itu tadi, semua itu pasaran tergantung kondisi dengan unitnya masing-masing. Kalau unitnya memang benar-benar istimewa, itu mesti mintanya tinggi, tapi kita nggak banyak PR untuk perbaikan. Tapi kalau kita dapatnya murah, nah itu mesti banyak yang PR yang harus kita benahi ya teman-teman. Oke, nah ini agak limbung-limbung gini teman-teman, ini agak limbung-limbung gini karena itu tadi kita
ada bis lewat dari arah berlawanan, anginnya kadang masih kita masih lindung, tapi nggak masalah. Tapi kalau itu kita naikin 4 orang itu anteng teman-teman, nggak masalah. Tapi kalau buat kita penumpang cuma sendiri kayak gini, itu agak memang goyang-goyang gitu. Itu tadi saya ulangi lagi ya teman-teman, ada satu kekurangan tapi bisa ditutup dengan berbagai kelebihan dari si Avanza tadi, mulai dari spare partnya yang mudah, terus harganya spare partnya yang murah, bensinnya irit, pajaknya juga murah. Informasi ya teman-teman, ini sekarang 2023, ini pokok pajaknya itu Avanza G 2006 di Magelang itu pokok pajaknya 1.060.000 kalau nggak salah ya teman-teman, 1.060.000 dengan nanti tambah jasa-jasanya itu 143.000. Jadi kalau total itu pajaknya itu sekarang nggak nyampe 1.2. Nah, nggak sampai 1.2 untuk sekelas mobil Avanza kayak gini itu masih recommended ya teman-teman, masih recommended banget. Oke, mungkin itu ya teman-teman sedikit cerita dengan si Avanza, gimana naiknya, terus nyamannya gimana, terus dari pengemudi bagaimana. Nah, itu tadi sedikit cerita. Semoga teman-teman yang nanti setelah lebaran atau kapanpun ingin cari mobil keluarga tahun era 2000-an lah, ini bagi saya ini recommended gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.